Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan Om semua malam ini kita bahas Ali bin Abi Thalib ya. Ya, Prof. Ya, silakan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada teman-teman atas kehadirannya malam ini. Malam ini kita akan membahas topik eh, prosesi pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang akan dibawakan oleh Saudari Indah Sari Dewi. Ya, untuk mengefisienkan waktu dipersilahkan. Bu Indah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang prosesi pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 4 khalifah pertama yang menggantikan Muhammad bergulat dengan keadaan sulit pada masa itu. Mereka adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi dan memainkan peran penting di Mekkah dan Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah inilah yang mengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal sebagai Rashidun, khalifah-khalifah yang diturunkan dalam kebenaran, dan periode pemerintah mereka sama formasinya dengan masa Nabi sendiri. Setelah Khalifah Utsman syahid, masyarakat ramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah keempat. Dalam kondisi negara yang rawan dan terpecah belah, Ali naik sebagai khilafah menggantikan Utsman. Awalnya beliau menolak, namun akhirnya beliau menerimanya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, sementara orang banyak datang di belakangnya dan menggedor pintu dan segera memasuki rumah itu, kata mereka, beliau Utsman telah terbunuh. Sementara rakyat harus punya khalifah dan kami tidak mengetahui orang yang paling berhak itu kecuali Anda. Nah, lanjut, pengangkatan Khalifah Ali terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah sampai 656 Masehi dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang stabil. Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali yakin bahwa pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Menjelang pembunuhan terhadap dirinya pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah sampai 661 Masehi, penetapannya sebagai khalifah ditolak antara lain oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan alasan Ali harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Utsman dan terhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah baru. Lanjut, yang kedua, proses terjadinya Perang Siffin dan Jamal. Perang Jamal dan Perang Siffin merupakan perang saudara yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Saat ditunjuk menjadi Khalifah, Ali bin Abi Thalib sempat menolak, namun karena desakan dari orang-orang sekitarnya, maka beliau memutuskan untuk menerima jabatan khalifah tersebut. Setelah menjadi khalifah, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk merapikan hal-hal di pemerintahan yang menurutnya perlu diperhatikan lagi. Beberapa kebijakan itu adalah memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman lalu menunjuk penggantinya, mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga dan kaum kerabatnya. Perang Jamal merupakan perang yang terjadi antara Khalifah Ali melawan Aisyah yang terjadi pada 11 Jumadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 657 Masehi. Berlangsung tidak sampai sehari. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Talha, Zubair, dan Aisyah. Dalam penyelesaian kasus pembunuhan terdapat Khalifah Utsman ibnu Affan.
Perang ini terjadi karena kebijakan politik yang menuai pro dan kontra dari beragam pihak serta desas-desus fitnah yang tentang keterlibatan Khalifah Ali terhadap pembunuhan Khalifah Utsman yang tersebar di antara kaum muslimin. Adapun dampak perang Jamal dan perang Siffin terhadap umat Islam. Pada setiap masanya, Khalifah ini mengalami berbagai persoalan yang terjadi dalam umat Islam. Peristiwa yang paling berdampak pada persatuan umat Islam adalah peristiwa yang terjadi pada masa Ali menjadi khalifah. Hal ini menyebabkan karena umat Islam menuntut dan Ali sebagai khalifah, penduduk syariah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun munculnya golongan Khawarij ini membuat kekuatan pasukan Ali menjadi lemah dan posisi Muawiyah menjadi kuat. Selain terpecahnya umat Islam, peristiwa ini juga merubah sistem pemerintahan dari demokratis ke sistem monarki. Karena pada saat Muawiyah menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat putranya sebagai putra mahkota. Dari problematika tersebut itu berdampak pada era modern diantaranya yaitu pertama, aliran Islam semakin hari semakin banyak. Yang kedua, terpecahnya umat Islam di negara-negara di dunia. Yang ketiga, lahirnya kelompok-kelompok umat Islam fanatik agama di antara umat Islam, terlebih lagi di luar umat Islam. Sebagai kesimpulan, pengangkatan Khalifah Ali terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 335 Hijriah sampai 656 Masehi. Pada setiap masanya, khalifah ini mengalami berbagai persoalan yang terjadi dalam umat Islam. Peristiwa yang paling berdampak pada persatuan umat Islam adalah peristiwa yang terjadi pada masa Ali menjadi khalifah. Hal ini menyebabkan karena umat Islam menuntut balas atau terbunuhnya Utsman. Saya kira itu yang sempat saya paparkan. Saya alihkan ke forum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah atas uraiannya. Saya lemparkan ke teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Bisa dimulai dari Pak Abdul Muthalib atau Pak Sahdina. Silahkan. Saya moderator. Ya, silahkan. Baik. Baik, mengenai pengangkatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini banyak sekali bermunculan yang namanya konflik dan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut pemateri sendiri Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang tepat pada saat itu, mengingat banyaknya konflik yang terjadi ketika Ali bin Abi Thalib itu menjabat sebagai khalifah. Lalu kemudian tadi saya sempat dengar tadi bahwa memang Ali bin Abi Thalib ketika ditunjuk sebagai khalifah untuk pertama kali itu dia sempat menolak. Tapi karena memang desakan dari umat muslim, dia itu Nggak ada suara, kan? menerima. Nggak ada suara. Ada suara ya? Halo? Ada. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya pertanyaan saya, apakah menurut pemateri Ali bin Abi Thalib pada saat itu
apakah memang cocok dijadikan pemimpin dibandingkan yang lain atau bagaimana? Itu saja moderator, saya kembalikan. Maaf, ini jaringan di sini agak nge-lag jadi putus-putus. Baik, apakah saya langsung menjawab, moderator? Atau masih ada tambahan? Ya, untuk sesi pertama, 3 pertanyaan dulu. Tadi Pak Talib pertanyaan pertama. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kedua. Saya kedua, Oh ya, silakan Pak Sadina. soal prosesi pengangkatan Khalifah Al-Syekh. Mungkin saya langsung saja bertanya ke Pak Mabes. Menurut Anda, apakah pengangkatan Ali itu lebih bersifat legitimasi sosial dari umat atau mandat spiritual berdasarkan kualitas pribadinya? Kalau benar, tolong jelaskan. Terima kasih. Saya tulis nanti di kolom obrolan. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Arjun mungkin. Oh iya, iya, saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi tadi di dalam makalah ada dijelaskan mengenai tentang konflik yang terjadi pada saat kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, konflik tersebut adalah perang Siffin, kemudian ada perang Jamal. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian Ali memandang situasi tersebut atau solusi apa yang ditawarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap kedua perang tersebut, perang Siffin dan perang Jamal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bu Indah, ini sudah cukup 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan dijawab, bisa tidak berurut. Ya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Abdul Muthalib. Pertanyaannya, apakah menurut Anda Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang tepat pada saat itu, mengingat banyaknya konflik dan permasalahan yang muncul? Menurut saya, ya, karena Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang tepat secara moral, spiritual, dan keilmuan. Dari segi kelayakan moral dan spiritual, menurutku karena Ali dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling awal memeluk Islam, sangat dekat dengan Nabi, menantu sekaligus sepupu beliau, dan dikenal karena ilmunya, keberaniannya, keadilannya, dan ketakwaannya. Dan yang kedua, legitimasi sosial dan religius. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam berada dalam keadaan krisis politik dan moral. Nah, hal ini dipandang oleh sebagian besar kaum muhajirin dan ansar sebagai figur yang mampu menegakkan keadilan dan mempersatukan umat, sehingga ia dibayat secara sah di Madinah. Terus yang ketiga, namun di sisi lain secara sosiopolitik situasi saat itu sangat tidak ideal bagi siapapun untuk memimpin. Ali mewarisi masalah besar yang belum terselesaikan, yaitu pembunuhan Utsman
yang menimbulkan dendam di kalangan keluarga dan pendukungnya, terutama pihak Muawiyah di Syam. Terpecahnya umat Islam antara pendukung Ali, pihak Muawiyah, dan kelompok netral. Jadi saya kira itu untuk jawaban Pak Abdul Muttalib. Saya kembalikan ke penanya, apakah ada sanggahan atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berdasarkan jawaban dari pemateri, memang Ali bin Abi Thalib itu memang pantas ya jadi khalifah saat itu. Lalu kemudian mengenai permasalahan dan konflik-konflik yang terjadi, itu karena memang Ali bin Abi Thalib itu mewarisi kepemerintahan yang memang sudah kacau pada saat dia dibaiat. Mungkin cukup jelas. Terima kasih materi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi saya lanjut untuk pertanyaan kedua dari saudari Pak Syahdino Syahdana. Menurut Anda, apakah pengangkatan Ali lebih bersifat legitimasi sosial dari umat atau mandat spiritual berdasarkan kualitas pribadinya? Nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib lebih tepat dipahami sebagai perpaduan antara legitimasi sosial dan mandat spiritual. Namun bila dilihat dari perspektif humanisme Islam, kekuatannya terletak pada mandat spiritual yang berakar pada kualitas pribadinya. Dalam demikian, pengangkatan Ali tidak semata hasil legitimasi sosial, tetapi merupakan pengakuan spiritual umat terhadap kualitas kemanusiaan yang luhur. Dalam pandangan humanisme Islam, kepemimpinan sejati lahir dari jiwa yang berilmu, berilman, dan berkeadilan, sebagai tercermin dari pribadi Ali bin Abi Thalib. Saya kira cukup untuk jawaban dari saya kembalikan ke Pak Syahdino Sahdana. Baik. Pak Syahdino Sahdana. Ya, terima kasih pemateri sudah menyimpulkan pertanyaan tadi saya. Oke, terima kasih. Lanjut nanti. Jadi saya lanjut pertanyaan ketiga dari saudari Arjun Marendeng. Bagaimana solusi Ali memandang problematika peran dalam hal ini, perang Siffin dan perang Jamal? Nah, setahu saya, Ali bin Abi Thalib memandang problematika perang Siffin dan perang Jamal sebagai fitnah dan konflik internal umat Islam yang harus diselesaikan dengan bijak. Nah, solusi yang kemudian ditawarkan Ali yaitu Ali menunjukkan bahwa solusi terhadap problematika peran dan konflik harus didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan dari saudari Arjun Marendeng. Saya kembalikan ke penanya. Apakah ada mau ditanggapi? Terima kasih Saudari Linda atas jawabannya. Tadi yang saya dengar katakan bahwa Ali ini memandang problematika itu hanyalah persoalan internal Islam. Sehingga seperti yang kemudian dijelaskan oleh pemateri tadi bahwa solusi yang kemudian sepantasnya dalam hal ini problematika yang terjadi itu perang Jamal dan perang Siffin yaitu berpacu kepada keadilan. Harus ada keadilan, kemudian musyawarah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, yang saya pahami di situ bahwa harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin cukup jelas jawaban dari pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, silahkan lanjut menjawab pertanyaannya Pak Sahdino. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah ya. Jadi sesi keempat begitu. Sesi kedua. Yang kedua, Pak. Oh ya, untuk sesi dua biar saya penanya pertama. Eh, ini Bu Indah ya. Ya. Ada satu cerita menarik yang pernah saya dengar ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, eh, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada seorang yang bertanya kepada beliau, eh, mengapa di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi banyak konflik dan instabilitas. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu Umar menjabat khalifah, umatnya seperti saya. Dan ketika saya menjabat khalifah, umatnya seperti kamu. Jadi pertanyaannya kemudian, apakah di kalangan umat Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat terjadi penurunan uh, penurunan kualitas umat Islam karena uh, secara etis spiritual boleh dikatakan bahwa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu mencapai puncak idealisme Islam. Namun secara politik ditandai dengan banyak konflik yang tak terhindarkan. Saya kira itu pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaan kedua dilanjutkan oleh Ibu Tuti. Boleh dibantu diketik di ruang chat, Pak. Siap, Bu Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, adapun pertanyaan yang dapat saya sampaikan pada pekan ini, yaitu jika konsep syura dijadikan sebagai dasar, apakah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bisa dianggap sah, mengingat banyaknya sahabat penting yang awalnya menolak atau belum sepakat. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab dari pertanyaan Ibu Tuti, Saudari Tuti Wahyuni. Apa tadi pertanyaannya? Apakah terbukti nuta? Tidak ada suara tak. Jadi, jika konsep syura dijadikan sebagai dasar, apakah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bisa dianggap sah, mengingat banyaknya sahabat penting yang awalnya menolak atau tidak sepakat atau belum sepakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Tuti. Langsung saja. Jadi, di satu sisi, para pendukung Ali melihat pengangkatannya sah, karena pada akhirnya mayoritas sahabat menerima kepemimpinannya. Dan Ali dikenal memiliki karakter yang adil, berani, serta dekat dengan Nabi Muhammad. Di sisi lain, para kritikus menilai bahwa proses ini kurang memenuhi prinsip syura ideal, sebab keputusan tidak tercapai melalui musyawarah penuh konsensus tanpa adanya tekanan politik atau pertimbangan kepentingan pribadi. Jadi, dengan demikian, meskipun pengangkatan Ali dapat dianggap sah secara praktis, situasi yang kompleks ini menimbulkan perbedaan pendapat historis dan teologis yang masih diperdebatkan hingga kini.
Dan hal ini menunjukkan bahwa konsep syura dalam praktik awal Islam menghadapi tantangan nyata ketika kepentingan politik, tekanan kelompok, dan aspirasi umat saling bertabrakan. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan Saudari Tuti. Saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan pemateri. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jadi lanjut yang kedua, pertanyaan dari Saudari Muhammad Farid Wajadi. Kehalifaan Ali bin Abi Thalib secara etis spiritual dianggap sebagai puncak idealisme Islam, namun secara politik ditandai dengan konflik yang tak terhindarkan. Mengapa terjadi demikian? Jadi ada pun jawaban yang kompresif, yaitu yang pertama analisis legitimasi ganda Ali, di mana Khalifah Ali ini mewarisi kehalifaan yang sudah retak pasca pembunuhan Utsman bin Affan, dan beliau harus menghadapi dua klaim legitimasi yang saling bertentangan. Yang pertama, adapun legitimasi bai'ah, yaitu pengakuan publik atau konsensus. Nah, ini adalah klaim utama Ali. Beliau dibait oleh mayoritas masyarakat Madinah, kaum Ansar dan Muhajirin yang tersisa. Setelah terjadi kekosongan kekuasaan dan kekacauan, ini sesuai dengan tradisi Sunni tentang suksesi berdasarkan konsensus atau ijma. Yang kedua, legitimasi nas atau klaim tes wasiat ilahi. Meskipun Ali sendiri tidak menggunakan klaim ini, faksi yang kemudian berkembang menjadi Syiah menggunakan interpretasi tertentu terhadap hadis dan peristiwa seperti Ghadir Khum untuk menegaskan bahwa Ali memiliki hak ilahi atau penunjukan untuk memimpin, bukan hanya melalui pemilihan publik. Jadi Ali memilih untuk berpegang pada legitimasi bai'ah, prinsip suksesi mayoritas, tetapi dihadapkan pada realitas bahwa bai'ahnya lemah karena penolakan dari pusat-pusat kekuasaan penting. Saya kira itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Saudari Muhammad Farid Wajadi. Saya kembalikan ke penanya. Apakah ada sanggahan atau tambahan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kira yang menjadi alasan dari jawabannya sudah sangat bagus. Tinggal kita sebentar menunggu pencerahan dari Pak Prof. Tapi Pak Prof, ini semua teman-teman yang hadir sudah bertanya. Mungkin kami kembalikan ke Pak Prof. Makasih. Kita berbicara tentang pengangkatan Ali, tapi ada hal yang mungkin perlu kita diskusi. Tadinya saya berharap kita berbicara bagaimana terjadinya perang Siffin, walaupun itu juga pernah mungkin ada pelajari waktu di S1. Kemudian terjadinya perang Jamal antara Aisyah melawan Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita berbicara tentang pengangkatan Ali, ya memang ini jadi kontroversi. Ali khalifah yang baik, khalifah yang adil, khalifah yang jujur, tapi Ali sebagai sejarah mengatakan Ali adalah khalifah yang baik, tapi waktunya tidak tepat. Kenapa tidak tepat waktunya? Karena pada masa itu terjadi kekacauan. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau kaji. Kenapa terjadi kekacauan pada masa Khalifah Ali itu?
Itu yang jadi kita tidak berbicara kekacauan, tapi latar belakang dasar terjadinya kekacauan itu apa? Kenapa bisa terjadi kekacauan? Nah, itu kan akar masalahnya yang harus kita cari. Kenapa terjadi kekacauan? Coba. Nah, tapi Pak Prof, mungkin ini masih merupakan warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena salah satu tuntutan yang mengemuka ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, salah satu tuntutannya adalah agar Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian warisan masalah yang kedua, banyaknya pejabat gubernur yang diangkat di masa Khalifah Utsman bin Affan itu eh, masih mempertahankan status quo karena gubernur-gubernur itu masih merupakan kerabat atau keluarga dari Utsman bin Affan. Demikian, Bro. Ya, boleh jadi, iya. Tapi kan ada pemicunya. Kenapa, kenapa sampai dituntut? Yang tuntut supaya diadakan, yang kenapa terjadi tuntutan supaya apa terjadi kekacauan itu? Itu kan yang belum kita sentuh. Dan siapa yang ngotot? Eh, yang ngotot agar Hak Ali itu menyelesaikan masalah itu kan ya karena kita mahasiswa S2 ya kita harus berbicara sesuatu dengan secara kritis, bukan lagi kita seperti S1 yang hanya menerima doktrin. Itu yang itu belum tersentuh. Akar masalahnya belum kita sentuh. Bisa sedikit izin, Prof. Silakan. Kalau saya sendiri pikir sama dengan faktor pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu kalau diasumsikan pasti lari ke kalau tidak ke politik persoalan agama atau persoalan sosial. Nggak, agak jauh, nggak. Jadi, tapi Prof, Silakan. ya, tapi saya tadi mengemukakan dua alasan. Yang pertama tadi warisan konflik dari kekhalifahan Utsman. Yang kedua eh, masih masih menjabatnya eh, status quo atau pejabat-pejabat lama yang masih merupakan keluarga atau kerabat dari Khalifah Utsman bin Affan. Eh, eh, Sebentar. Pada masa Utsman ada konflik ya? eh, tetap ada, Prof.
Enggak, jangan meraba-raba. Di mana konflik pada masa Utsman itu? Di mana konflik? Yang di Mesir itu, Prof, pemberontakan. Nah, kenapa terjadi pemberontakan? Kenapa terjadi pemberontakan? Baik, izin sedikit, Prof. Ya. Silakan. Jadi di sini bahwa pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan itu sebenarnya yang terjadi adalah eh, pengkhianatan dari salah satu masyarakat, kalau tidak salah Abu, saya lupa lagi, salah satu orang pada saat pada masa kekhalifahan eh, Utsman bin Affan, siapa lagi namanya? Abdullah bin Sabah. Nah, di sini Abdullah bin Sabah itu eh, Nggak ada di situ, nggak ada. Eh, saya coba, Prof. Silakan. Penyebab utama konflik pada masa Utsman bin Affan mungkin dari apa? Politik nepotisme, di mana Utsman bin Affan ini dituduh melakukan nepotisme dengan mengangkat uh, sejumlah kerabatnya dari Bani Umayyah ke posisi penting di pemerintahan. Terus yang kedua, ketidakpuasan terhadap kebijakan rampasan perang. Jadi ada beberapa kalangan Ada. Yang tadi agak bisa, tapi ada lanjutan di situ. perang politik nepotisme. Ya, terus? Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kebijakan rampasan peran. Enggak. Nah, sekarang, kenapa terjadi pemberontakan di Mesir? Tadi Pak Farid. Izin Prof. Silakan. Eh, Tadi kan saya bilang politik, tapi ternyata tadi tidak masuk. Bagaimana kalau saya bilang kena persoalan fitnah, Prof? Di mana fitnah itu? Misalkan dalam hal ini ya salah satunya itu penolakan Baiat Ali. Oh, enggak, Tapi enggak, enggak. karena ada beberapa orang itu Prof, yang menolak Ya. Tapi karena akar masalah bukan di situ. Pasti yang namanya dipilih pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Itu sudah pasti.
Gitu. Ya, tapi Prof, Silakan. ya, saya kira yang saya maksudkan tadi bahwa terjadi pemberontakan di Mesir itu eh, faktor utamanya saya rasa hanya ada dua. Yang pertama eh, tuduhan nepotisme dan sentralisasi kekuasaan. Ini sudah masyhur dibahas bahwa kontroversi terbesar di masa kekhalifahan Utsman itu adalah kebijakannya mengangkat banyak kerabat dekatnya dari Bani Umayyah ke eh, menjabat di posisi-posisi kunci dalam pemerintahan provinsi yang kaya seperti Syam, Mesir dan Kufah. Dan yang paling kontroversial adalah pengangkatan Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu Utsman sendiri yang menjabat gubernur Syam, diberikan kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar. Dan Saya akibat potong. Saya ya, potong. Tidak ada yang tidak suka sama Muawiyah. Semua orang suka sama Muawiyah. tapi bukan bukan masalah sukanya di sini. Yang saya maksudkan yang saya maksudkan pengangkatannya yang kontroversial, Prof. Muawiyah tidak kontroversi. Masyarakat Syria itu sangat senang sama Muawiyah. Karena karena sering bagi-bagi uangnya itu, Prof. Iya. Eh, tapi lanjut, Prof. Eh, Masalah yang kedua yang menjadi pemicu apa pemberontakan di Mesir, eh, menurut saya juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indah bahwa pemicunya itu eh, terkait isu ghanimah atau eh, penggunaan harta rampasan perang. Jadi di sini Khalifah Utsman bin Affan dituduh menggunakan ghanimah untuk kepentingan pribadi. Sebagai contohnya, memang Utsman pernah memberikan sejumlah besar uang dari Baitul Mal kepada Marwan bin Hakam, yang tidak lain juga adalah sepupunya juga, dan memperbolehkan beberapa kerabatnya memiliki tanah yang luas. Eh, saya kira dua faktor ini, Prof, yang banyak mengemuka di catatan sejarah sehingga pada akhirnya kemudian terjadi pemberontakan di Mesir dan itu terus berlanjut sampai kemudian terjadi pembunuhan tragis terhadap Khalifah Utsman sendiri. Ya. Belum menyentuh. Coba nanti Anda cari ya. Saya tidak Siap, akan Prof. cari. Saya tidak akan cari. Baik. Nanti revisi makalah Anda. Saya tunggu minggu depan dikirim, Farid. Disatukan dalam satu folder. Kirim ke saya. Apuan, Prof, Dua, makalahnya Bu Indah. ya semua direvisi. Disatukan satu folder. Oh ya, Dua siap. minggu ke depan, 2 minggu ke depan, silakan dosen kedua yang masuk. Minggu depan saya tunggu revisinya semua. 2 minggu ke depan dosen kedua yang masuk. Ya, mudah-mudahan Anda cari lagi bahan untuk dibaca. Masih panjang kajian tentang Ali bin Abi Thalib. Saya kira demikian ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.